Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang meningitis. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Arika Nadila, Namira Nadia Putri, Sarah Herunisa, Nurliana, Ahmad Fauzi, Siva Munisya Kemang, dan Aulia Rahmawati. Baik, saya serahkan kepada para pemateri. Baik, kesempatannya perkenalkan nama saya Nurliana. Jadi berdasarkan kasus yang diberikan, di mana pada kasus tersebut menunjukkan latar bahwa terdapat seorang remaja yang berusia 16 tahun yang sakit karena dia mengalami demam serta kejang-kejang, di mana dia mengalami gejala batuk, flu, demam tinggi, dan sakit kepala yang disertai dengan mual dan selama 2-3 hari belakangan. Selama di rumah, pasien ini sulit untuk dibangunkan dan selalu merasa mengantuk serta ketika lampu dinyalakan. Berdasarkan hasil CT scan yang dilakukan oleh para medis, diketahui tersebut mengalami luka peradangan pada kepalanya. Berdasarkan kasus tersebut, kami menyimpulkan bahwa remaja tersebut mengalami meningitis. Hal itu kami simpulkan karena gejala yang ditunjukkan oleh remaja tersebut sesuai dengan gejala yang dialami oleh penderita meningitis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait definisi dari meningitis. Meningitis merupakan penyakit infeksi selaput otak ataupun sumsum tulang belakang dengan menivasi, demam, serta kaku kuduk. Nah, salah satu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit meningitis yaitu Neisseria meningitidis. Bakteri ini bisa saja menyebabkan dua penyakit yaitu meningitidis meningococcus dan septicemia meningococcus. Selanjutnya saya persilakan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati. Jadi, adapun untuk pemilihan spesimen yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit meningitis, yaitu darah dan cairan cerebrospinal atau yang disingkat dengan CSS. Jadi, pemilihan cairan cerebrospinal itu dilakukan karena untuk pasien yang diduga mengalami meningitis itu harus dilakukan pemeriksaan CSS. Dan untuk pengambilan darah itu dilakukan untuk mengidentifikasi jenis patogen yang menyebabkan penyakit meningitis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Hernisa. Selanjutnya ialah pengambilan sampel, di mana sampel yang digunakan ialah darah. Nah, sampel darah ini diambil dari vena pasien dan segera diinokulasi ke dalam botol kultur sesuai dengan ketentuan volume, di mana untuk anak-anak itu digunakan 1-2 ml darah, kemudian dimasukkan ke dalam 20 ml kultur broth, lalu didilusi 1:10 sampai dengan 1:20. Untuk orang dewasa digunakan 5-10 ml darah dimasukkan ke dalam 50 ml kultur broth lalu didilusi 1:5 hingga 1:10. Kemudian goyangkan beberapa kali botol kultur hingga spesimen ini tercampur dan homogen. Lalu sampel ini dikirim ke laboratorium dengan suhu 18 hingga 37 derajat Celcius. Jika tidak memungkinkan untuk mengirimkan sampel, maka simpan sampel dengan cara diinkubasi pada suhu 35 derajat hingga 37 derajat Celcius. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Nadila. Jadi untuk metode konvensionalnya digunakan teknik analisis fermentasi karbohidrat karena alat-alat dan metode yang digunakan sederhana. Terdapat empat jenis karbohidrat yang digunakan pada uji ini. Yang pertama itu glukosa atau dextrosa, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Adapun prosedur pemeriksaan ialah sebagai berikut. Pertama, ditumbuhkan isolat yang akan diperiksa pada agar darah selama 18-24 jam. Setelah itu, dihangatkan sediaan glukosa, maltosa, sukrosa, dan laktosa, dan
di suhu ruang sebelum digunakan, yang sebelumnya itu sudah disimpan di suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu diambil 3-5 koloni menggunakan 1 mikroliter loop. Setelah itu loop ditusukkan beberapa kali, sekitar 8 kali di bagian atas medium, dengan kedalaman sekitar 10 mm. Setelah itu ditutup tabung dan diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius tanpa CO2 selama 1-5 hari. Next slide. Untuk hasilnya bisa dilihat perubahan warna yang awalnya itu warna medianya itu merah, dan apabila positif mengandung Neisseria meningitis itu dia akan berubah warna menjadi kuning. Mungkin itu dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Namira Nadia Putri. Saya akan menjelaskan metode cepat yang digunakan. Nah, metode cepat yang digunakan itu adalah latex agglutination. Nah, prosedur kerja secara umum itu sebagai berikut. Kit disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, tapi jangan di freezer sebelum digunakan. Supernatan hasil sentrifugasi seharusnya segera mungkin diperiksa. Jika tidak memungkinkan, spesimen dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama beberapa jam atau minus 20 derajat untuk waktu yang lebih lama. Nah, yang pertama sentrifugasi CSS pada 1000 XG untuk mendapatkan supernatan. Nah, catatan supernatan digunakan untuk serologi, sementara sedimen atau pelet untuk pewarnaan gram atau kultur. Nah, yang kedua, panaskan supernatan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Lalu yang selanjutnya goyangkan reagen latex sampai homogen. Nah, yang selanjutnya, letakkan 1 tetes masing-masing reagen latex pada slide, tambahkan 30-50 mikroliter supernatan ke masing-masing reagen, lalu goyangkan berputar. Nah, jika ada mechanical rotation 10 RPM, gunakan itu selama 2-10 menit. Nah, yang ketujuh, baca atau tidaknya aglutinasi atau terjadinya penggumpalan di bawah cahaya. Nah, mungkin hanya itu dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Jadi, kesimpulan dari materi yang dibawakan itu, meningitis dapat diidentifikasi melalui 2 metode. Metode konvensional yaitu metode fermentasi karbohidrat dengan hasil positif berupa perubahan warna dari pink menjadi kuning. Dan metode cepat itu latex agglutination yang dilihat dari penggumpalan yang terjadi dari sampel yang digunakan. Next. Sekian dari materi yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.